Pesawat USS Enterprise kini melaju menuju misi baru, yaitu mengamati planet bernama Nibiru, sebuah planet primitif yang kini menghadapi bencana terbesar dalam sejarahnya. Gunung berapi raksasa di sana akan meledak, mengancam seluruh kehidupan di planet itu. Seharusnya para kru USS Enterprise cuma mengamati dan gak ikut campur. Tapi inilah dia sang kapten bernama James yang tidak pernah menjadi tipe orang yang cuma diam melihat kehancuran. Bersama Leonard, mereka memancing penduduk primitif asli planet itu agar menjauh dari gunung. Sementara si Spock, Uhura, dan Sulu menjalankan rencana berbahaya. Mereka akan menjatuhkan alat pembeku magma ke dalam kawah. Tapi sesuatu yang mengerikan terjadi. Tali pengaman Spock putus. Panas ekstrim membuat sistemnya gagal. Spock pun terjebak di dalam kawah. Hanya menjelang beberapa detik menuju kematiannya. Mengetahui hal itu, James gak bisa tinggal diam. Dia memerintahkan pesawat mendekat untuk menyelamatkan Spock. Tapi ada satu masalah besar, yaitu aturan utama Starfleet. Mereka gak boleh terlihat oleh peradaban primitif di sana. Sementara Spock malah selalu teguh pada prinsipnya. Dia menolak diselamatkan. Baginya misi lebih penting daripada nyawanya sendiri. Tapi James bukan orang yang bermain sesuai aturan. Dia memilih melanggar segalanya demi sahabatnya. USS Enterprise muncul di langit Nibiru. Hal ini mengejutkan para penduduk yang menyaksikan dewa besi sedang melayang di angkasa. You just saved the world. You violated the Prime Directive. Spock pun berhasil diselamatkan. Gunung berapi dibekukan dan planet itu tetap utuh beserta penghuninya yang kini menyembah USS Enterprise sebagai Tuhan. Dan dengan ini kami membawakan film dengan judul Beberapa minggu kemudian, USS Enterprise kini telah kembali ke markas Starfleet di bumi setelah misi berbahaya di planet Nibiru. Tapi kedatangan mereka nggak disambut dengan pujian, melainkan panggilan ke ruangan sidang. James dan Spock dipanggil oleh Laksamana Pike karena tindakan mereka yang melanggar aturan, yaitu menyelamatkan penduduk pribumi dan mengungkap keberadaan Enterprise kepada peradaban primitif di planet Nibiru itu. Laporan jujur ini berasal dari Spock yang cepu. Hal ini membuat James kehilangan jabatannya sebagai kapten. You don't take responsibility for anything and you don't respect the chair. USS Enterprise pun dikembalikan kepada Laksamana Pike. Sementara Spock sendiri dipindah tugaskan ke kapal lain. Ya emang Spock ini tuh orangnya kaku. Pokoknya taat aturan banget lah dia. Sementara itu di London, kenalin nih teman-teman, ada seorang perwira Starfleet bernama Thomas yang sedang berada dalam keputusasaan. Anak perempuannya sedang sakit parah, terbaring di rumah sakit dan tanpa harapan untuk sembuh. Dan dalam keputusasaannya, Thomas didatangi oleh seseorang pria misterius yang mengaku bisa menyembuhkan anaknya menggunakan transfusi darah dari pria tersebut. Mendengar ini, Thomas pun tidak membuang kesempatan untuk menerima bantuan dari pria misterius itu, yang pada akhirnya hal ini benar-benar berhasil untuk secara perlahan menyembuhkan anaknya. Tapi sebagai ganjarannya, Thomas diminta untuk meledakkan sebuah fasilitas penyimpanan arsip milik Starfleet yang ada di London. Karena sudah butek, dia pun melakukannya.
Sementara itu di sebuah bar yang remang, James sedang terduduk dengan tatapan kosong, merenungi nasibnya setelah kehilangan komando atas USS Enterprise. Di hadapannya ada Laksamana Pike sedang menatapnya dengan penuh kebimbangan. Dan kemudian beliau pun ngomong, "Aku udah membujuk Laksamana Markus. Kau masih punya tempat di Enterprise sebagai perwira pertama di bawah komandoku," kata Laksamana Pike. Kabar ini seharusnya melegakan. James pun tersenyum tipis. Meskipun bukan lagi kapten, seenggaknya dia masih berada di kapal yang dia cintainya. Tapi sebelum bisa membahas lebih lanjut, tiba-tiba panggilan darurat dari markas Starfleet menginterupsi mereka. Emergency session, Daystrom. Berita tentang serangan ini pun langsung mengguncang dan booming di markas Starfleet. Dan di saat itu juga, semua petinggi berkumpul dalam rapat darurat. Laksamana Pike mengajak James yang baru aja dicopot jabatannya ke dalam rapat. Dan di sana, seorang laksamana bernama Markus ini ngungkapin jika sosok dalang di balik serangan itu adalah John Harrison atau pria yang tadi itu. Dia adalah mantan perwira Starfleet yang kini berkhianat dan berbalik arah melawan organisasi yang pernah dia layani. James segera menyadari pola yang mencurigakan. Jangan-jangan serangan terhadap fasilitas arsip mungkin hanyalah sebuah pengalihan. Jangan-jangan juga target sebenarnya bisa jadi adalah ruangan rapat ini, tempat semua tinggi Starfleet berkumpul di sini. Dan kemudian benar saja, John menggunakan pesawat untuk menghancurkan mereka semua. Ledakan mengguncang ruangan, menghancurkan segala yang ada di dalamnya. James melawan balik. Dia berhasil menjatuhkan pesawat yang digunakan John itu, tetapi John berhasil melarikan diri dengan menggunakan teleportasi. Di antara reruntuhan dan asap yang mengepul, James menemukan tubuh Laksamana Pike tergeletak tak berdaya. Nafasnya tercekat. Sosok yang selama ini menjadi mentornya, hampir seperti bapaknya sendiri, telah tiada. Dan gak lama setelah itu, Scott yang kini udah menjadi engineering USS Enterprise menemukan sesuatu yang mencurigakan, yaitu sebuah alat warp portable. Ini bukanlah teknologi biasa. Dan dari koordinat yang tertera di sana, jelas jika John telah melarikan diri ke tempat yang lebih berbahaya, yaitu ke planet Kronos, wilayah kekaisaran bangsa Klingon. James segera menemui Laksamana Markus. Dia pun ngomong, cuma ada satu cara untuk menangkap John. Dia harus kembali menjadi Kapten Enterprise. Tapi ada masalah besar. Masuk ke Kronos berarti memicu perang dengan bangsa Klingon, bangsa yang sudah lama bermusuhan dengan Starfleet. Mereka baru aja menduduki 2 planet dan menembaki 6 kapal Starfleet sekaligus. Jika USS Enterprise terdeteksi di sana, konsekuensinya bisa menghancurkan segalanya. Dan saat itu juga Laksamana Markus ngungkapin kebenaran lain. Fasilitas arsip yang dibom di London itu sebenarnya bukan sekedar tempat penyimpanan. Itu adalah bagian dari sektor 31, yaitu divisi rahasia yang mengembangkan teknologi pertahanan dan melatih agen-agen untuk mengawasi ancaman seperti bangsa Klingon. Dan meski resikonya besar, Laksamana Markus akhirnya menyetujui usulan James ini. Tapi ada syarat. James harus membawa 72 torpedo foton eksperimental dari sektor 31. Itu adalah senjata yang bukan hanya untuk menangkap John, tapi untuk menghabisinya tanpa perlu berhadapan langsung. James dan kawan-kawan segera mempersiapkan diri. Damn firefight. Now it's my duty as ship's doctor. Poor Mr. Spock. The Enterprise should be ready for launch by the time we arrive. We're firing torpedoes at the Klingons? Regulations aside, this... Captain Kirk. Science Officer Wallace. Saat itu juga James menerima anggota kru baru, yaitu Carol Weathers, seorang perwira sains yang mengaku ditugaskan oleh Laksamana Markus sebagai spesialis persenjataan canggih di USS Enterprise. Tapi ada sesuatu yang aneh, kita akan lihat nanti. Sebelum take off,
Scott yang kini telah menjadi kepala mekanik langsung menolak keberadaan 72 torpedo Photon itu untuk dibawa ke dalam misi karena spesifikasinya diklasifikasikan sebagai rahasia dan Scott sendiri nggak mau mengambil resiko karena jika medan magnetik di sekitar inti mesin warp itu berubah sedikit saja, konsekuensinya bisa memicu bencana radioaktif yang akan membahayakan seluruh kru. Scott juga jelasin bahwa USS Enterprise bukanlah pesawat perang sebenarnya, melainkan pesawat jelajah alam semesta. Tapi James di sini tetap bersikeras dan akhirnya Scott ini malah milih undur diri dari jabatannya dan posisinya segera digantikan oleh Chekhov. Dan gak lama kemudian USS Enterprise melaju dengan kecepatan cahaya menuju planet Kronos. Retract all moorings, Mr. Sulu. All moorings retracted. Lieutenant Uhura, open a ship-wide channel. Yes, sir. Dan dalam perjalanan itu, Spock tiba-tiba memergoki Carol Weller sedang menganalisis torpedo secara diam-diam dan gak butuh waktu lama baginya untuk menyadari identitas asli dari wanita ini. Itu adalah Carol Marcus, putri kandung Laksamana Marcus. Rupanya dia telah memalsukan izin agar bisa menyelidiki sendiri apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam torpedo Photon itu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Chekhov menghentikan pesawat secara darurat. Rupanya mesin warp pesawat mengalami kerusakan misterius. Beruntungnya, mereka masih berada di zona netral saat ini dan sudah cukup dekat dengan planet Kronos. Dan karena gak ingin menunggu waktu lama, James langsung memutuskan untuk menjalankan misi ini sekarang. Dia gak sabar pengen menangkap John secara langsung. Bersama Spock, Uhura, dan para kru lainnya, mereka menyamar dengan pakaian bebas dan menggunakan pesawat kecil agar tidak terdeteksi. Sebelum berangkat, James menunjuk Sulu sebagai kapten sementara. Dia memberi perintah tegas. Jika John ditemukan, saat itu juga Sulu harus menyiarkan broadcast yang berisi ancaman terbuka melalui toa yang ada di dalam USS Enterprise untuk menginformasikan dan mengancam John bahwa torpedo akan ditembakkan jika John gak menyerahkan dirinya saat itu juga. We will arrive at Harrison's location in 3 minutes. I am sorry, Lieutenant. I could not. What the hell was that? Tiba-tiba sebuah pesawat Klingon yang sedang berpatroli mendeteksi keberadaan mereka. Kejar-kejaran sengit di antara celah-celah sempit planet yang gersang dan berdebu pun dimulai. Tapi tak ada jalan keluar. Beberapa pesawat Klingon lain datang dan mengepung. Tak ada pilihan lain. James mendaratkan pesawatnya. Di sini, untungnya Uhura bisa berbahasa Klingon. Dia pun mencoba bernegosiasi dengan mereka. Dia jelasin bahwa kedatangan mereka bukan untuk menantang perang, melainkan untuk menangkap seseorang buronan berbahaya yang sedang bersembunyi di planet mereka. Tapi para Klingon ini tidak tertarik berunding. Salah satu dari mereka menghunuskan pisaunya, siap menghabisi Uhura di tempat. Lalu John tiba-tiba muncul. Dengan gerakan cepat dia menyerang tanpa ampun. Dia malah menembaki para Klingon dengan akurasi yang sempurna. James, Spock, dan kru lainnya bergegas membantu Uhura. Tapi mereka hanya bisa menyaksikan betapa brutal dan kuatnya John ini. Dalam waktu singkat, seluruh pasukan Klingon tumbang di tangannya. Ketika pertempuran usai, John justru melakukan hal yang gak terduga. Dia mendekati James dan bertanya dengan nada datar, "Berapa jumlah torpedo yang kalian bawa?" James ragu sejenak lalu jawab, 72 unit. John pun tersenyum dan tanpa perlawanan dia malah menyerahkan diri. Tapi James gak bisa membiarkan ini begitu aja. Amarahnya meledak mengingat kematian Kapten Pike. Tanpa pikir panjang, dia melayangkan pukulan demi pukulan ke wajah John. Tapi ada yang aneh, John ini gak terluka sedikit pun, seolah-olah dia bukan manusia biasa.
Contact Starfleet. Let them know we have Harrison in custody. Sampainya mereka di USS Enterprise, James, Spock, Uhura, dan Leonard kemudian pergi menemui John yang kini dikurung dalam selnya. Mereka mengambil sampel darahnya, dan saat itu juga John berbicara dengan tenang. Mesin pesawat kalian mengalami kerusakan kan? Dan kalian gak tahu penyebabnya kan? James pun terkejut bagaimana John bisa tahu, tapi dia mengabaikannya dan hendak pergi. Tapi kata-kata John berikutnya menghentikannya di tempat. Jika kau terus mengabaikan ini, seluruh kru pesawatmu akan mati. James pun berbalik, amarahnya memuncak. Here. You are a criminal. So shut your mouth. John cuma tersenyum tipis, lalu menyebutkan koordinat misterius yang gak jauh dari bumi. Dia juga menyarankan James untuk membuka salah satu torpedo foton yang mereka bawa. 3174661. I suggest you open one up. Tanpa buang waktu, dia langsung menghubungi Scott yang kini sedang berada di sebuah bar di bumi. Dengan nada bersalah, James minta maaf atas perdebatan sebelumnya dan memohon bantuannya untuk menyelidiki koordinat tersebut. Scott. Lalu, James berdiskusi dengan Spock dan Leonard tentang cara membuka torpedo foton ini. Tapi ada masalah besar, tanpa adanya Scott, mereka nggak punya orang yang bisa membukanya. Lalu tiba-tiba Spock teringat sesuatu. Carol Marcus, dia adalah spesialis senjata dan dia pasti bisa membukanya. Kemudian, James menyuruh Carol Marcus dan Leonard untuk membawa salah satu torpedo foton ke sebuah planetoid kecil yang gak berpenghuni. To confront him about it, he wouldn't even see me. Captain on the bridge. Mr. Sulu. There to flirt. So how can these legendary hands help you, Dr. Marcus? Misi mereka jelas di sana untuk membuka torpedo dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi di dalamnya. Tapi saat mereka mulai membongkar sistem keamanannya, And raring. Sir, the torpedo just armed its... torpedo tersebut hampir meledak. Detik-detik menegangkan berlalu, tetapi dengan keahliannya, Carol berhasil menonaktifkan mekanisme penghancuran diri. Dan saat lapisan luar torpedo akhirnya terbuka, terdapat sosok manusia yang dibekukan dalam tabung kriogenik. Di sisi lain, Scott kini mengikuti koordinat yang sebelumnya diberikan oleh James. Dan setelah perjalanan panjang, dia akhirnya tiba di orbit Jupiter. Tempat koordinat itu mengarahkannya ke sebuah fasilitas rahasia milik Starfleet. Dengan hati-hati, Scott menyusup ke dalam dengan mengikuti iring-iringan pesawat yang menuju markas itu. Dan di sana, matanya membelalak melihat sebuah kapal perang raksasa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu adalah USS Veneganza. What have we got? It's quite clever, actually. This fuel container's been removed from the torpedo, and How advanced, Doctor? it's not advanced. That cryotube is ancient. 300 years old. Balik lagi ke Enterprise, dia pun segera kembali ke ruang tahanan untuk menginterogasi John Harrison. John menatap James dan berkata, "Namaku bukan John Harrison, aku adalah Khan." Dia kemudian menceritakan masa lalunya yang kelam. Rupanya dia berasal dari peradaban kuno, bagian dari kelompok manusia yang telah dimodifikasi secara genetik untuk menjadi lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih unggul dari manusia biasa. Bersama dengan 72 rekannya, dia bertempur di era peperangan hebat dan berhasil membawa kedamaian. Tapi alih-alih dianggap sebagai pahlawan, mereka justru dicap sebagai penjahat perang. Keputusan pun dibuat, mereka semua harus diasingkan. Khan dan krunya dibekukan dalam tabung kriogenik dan dikirim ke ruang angkasa, terombang-ambing dalam kehampaan selama berabad-abad, hingga akhirnya pesawat mereka ditemukan oleh Starfleet dalam sebuah ekspedisi ke wilayah yang belum dipetakan. Dan terungkap fakta juga, rupanya Laksamana Marcus adalah orang pertama yang menyadari siapa sebenarnya Khan ini, bukannya membangunkan krunya. Marcus justru memanfaatkan kecerdasan dan kekuatan Khan untuk merancang senjata perang terbesar yang pernah ada. USS Veneganza, kapal perang raksasa yang ditemukan Scott tadi, adalah hasil dari kerja keras Khan, dibuat sebagai benteng pertahanan terhadap ancaman dari Kekaisaran Klingon dan peradaban lain yang dianggap berbahaya bagi Starfleet. Tapi Khan gak pernah mempercayai Laksamana Marcus. Secara diam-diam, dia merancang rencana untuk menyelamatkan 72 krunya. Dia pun menyelundupkan mereka ke dalam torpedo foton khusus yang dia buat sendiri, dengan harapan
bisa membebaskan mereka suatu saat nanti. Sayangnya, rencana ini pun terbongkar. Laksamana Markus yang menyadari pengkhianatan Khan memisahkannya dari krunya dan mengancam akan membunuh mereka satu persatu jika Khan gak menuruti perintahnya. Is there anything you would not do for your family? Mendengar ini, James gak langsung percaya. Meski semua bukti mulai mengarah ke sesuatu yang mencurigakan, dia gak mau gegabah mempercayai seorang pembunuh. Gak lama berselang, Sulu tiba-tiba melaporkan adanya sebuah pesawat perang yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Captain Kirk, Harrison into custody in violation of your orders. Dan di sana terlihat USS Veneganja. Laksamana Markus langsung memerintahkan James untuk menyerahkan Khan. Tapi James yang mulai curiga niat sebenarnya dari Laksamana Markus menolak perintah itu. Karena dia tahu bahwa menurut peraturan Starfleet, seorang buronan harus dibawa ke bumi untuk diadili, bukan dieksekusi di luar angkasa. Laksamana Markus gak tinggal diam. Dengan nada tegas, dia mengungkapkan bahwa Khan dan krunya adalah ancaman besar yang harus segera dimusnahkan, bukan malah diadili. James pun menyadari bahwa ada lebih besar dari sekedar dendam pribadi dalam perintah ini. Sesuatu terasa sangat salah. Alih-alih menyerahkan Khan, James justru memerintahkan Sulu untuk melakukan lompatan luar menuju bumi. Meskipun Chekhov sudah memperingatkan bahwa mesin USS Enterprise mungkin gak akan bertahan lama. Mereka pun kabur dalam kecepatan cahaya. Contact Starfleet. Tell them we were pursued into the neutral zone by an unmarked Federation ship. Tapi USS Veneganja dengan mengejutkan berhasil mengejar mereka dengan kecepatan yang mustahil. Tanpa peringatan, kapal perang raksasa itu langsung melepaskan tembakan. Carol Markus yang berada di dalam USS Enterprise mencoba menghentikan bapaknya. Dia menghubungi Laksamana Markus, memohon agar Laksamana Markus menarik pasukannya dan menghentikan serangan. Sebagai tanda keseriusannya, Carol bahkan bersedia mati di dalam Enterprise jika itu bisa menghentikan pertumpahan darah. Tapi Laksamana Markus gak terpengaruh. Dengan kejam, ia justru memindahkan Carol ke USS Veneganja menggunakan teleportasi. Captain Kirk without lock phasers. Wait, sir, wait! I'll make this quick. And they were mine alone. If I transmit Khan's location to you now, all that... James pun sadar bahwa ini adalah akhir. Tanpa pilihan lain, dia merendahkan dirinya dan memohon kepada Laksamana Markus. Dia bersedia menyerahkan diri, bahkan menerima hukuman mati, asalkan Markus mau melepaskan seluruh kru USS Enterprise yang gak bersalah. Tapi Markus bukanlah seseorang yang bisa dikelabui dengan kata-kata. Dan saat USS Veneganja bersiap menembakkan senjata pemusnah massalnya, sesuatu yang gak terduga terjadi. Our weapons won't fire, sir. Our shields are down. We're losing power. Someone hear me. Scotty! Tiba-tiba semua sistem pesawat itu mati. Dan ternyata ini semua adalah ulah Scott. Dia berhasil menyabotase seluruh sistem utama USS Veneganja, membuat pesawat kehilangan daya tepat pada saat yang paling kritis. Dan bagi James, ini adalah kesempatan emas untuk membalikan keadaan. Tapi USS Enterprise masih dalam keadaan lemah dan gak bisa menyerang maupun melarikan diri. James tahu bahwa satu-satunya cara untuk memenangkan pertempuran ini adalah dengan menyusup ke dalam USS Veneganja dan merebut kendali dari dalam. Cuma ada satu orang yang benar-benar tahu seluk-beluknya, yaitu si Khan. Oleh karena itu, James menemui Khan di ruangan tahanan. Dia tahu bahwa bekerja sama dengan Khan adalah pilihan berbahaya, tapi gak ada pilihan lain. Khan pun setuju membantu, tetapi dengan satu syarat, USS Enterprise harus menyerahkan 72 torpedo foton yang berisi krunya kepadanya. Dan di tengah kekacauan ini, si Leonard tengah melakukan eksperimen yang bisa mengubah segalanya. Dia menyuntikkan sampel darah si Khan ke seekor makhluk yang telah mati ini. Dia penasaran bagaimana bisa sel-sel dari Khan mampu beregenerasi dengan begitu cepat. Over there, Sulu's maneuvering the Enterprise into position as we speak. Balik lagi ke James, karena teleportasi saat itu nggak bisa digunakan dan waktu semakin menipis.
James gak punya pilihan lain. Bersama Khan, ia menghubungi Scott yang masih berada di dalam USS Veneganja dan memintanya untuk membuka salah satu pintu kargo. Mereka akan melakukan sesuatu yang gila, melompat dari USS Enterprise langsung ke dalam USS Veneganja. Sedikit saja kesalahan, wassalam. Copy that. I see it. Dan akhirnya mereka bisa memasuki pesawat itu. Begitu masuk, mereka nggak membuang waktu. Mereka langsung bergerak menuju ruang komando, menghadapi setiap penjaga yang berusaha menghalangi mereka. James sempat berbisik pada Scott. Begitu mereka sampai di anjungan, Khan harus segera dilumpuhkan. James tahu pria ini punya rencana lain yang lebih besar. Saat mereka akhirnya mencapai ruang komando, waktu hampir habis. Tenaga USS Veneganja telah kembali dan senjata pesawat sudah siap menembakkan ke Enterprise. James bergegas menghentikan Marcus, tapi tiba-tiba Scott bergerak lebih dulu dengan cepat. Dia menembakkan, membuatnya terjatuh dan gak sadarkan diri. Tapi sesuatu yang gak terduga terjadi. Khan cuma berpura-pura. Beberapa detik kemudian dia bangkit kembali. Khan berbalik menghadap Laksamana Marcus. Tanpa ragu dia menghabisinya. Very simple for you. Captain, Your crew for my crew. you betrayed. Ia menghubungi Spock di Enterprise dengan satu ancaman yang jelas. Jika Spock gak segera menyerahkan 72 krunya yang masih dibekukan dalam torpedo Photon, James akan mati di tangannya. Dan dengan berat hati, Spock menyetujui pertukarannya. 72 torpedo Photon akan diserahkan asalkan James, Scott, dan Carol dikembalikan dengan selamat. Proses penukaran pun berlangsung. Khan langsung mengkhianati kesepakatan. Tanpa ragu, dia menyerang USS Enterprise. Tapi inilah yang gak terduga. Spock sudah mengantisipasi semuanya. Dia rupanya telah diam-diam menanam bom waktu dalam torpedo Photon. Dan saat Khan berpikir dia telah menang, justru 72 torpedo Photon itulah yang meledak, menghancurkan USS Veneganja dalam sekejap. Tapi USS Enterprise mengalami kegagalan mesin, sistemnya lumpuh dan gravitasi bumi mulai menarik pesawat raksasa itu ke dalam atmosfer. Lieutenant, sound evacuation all decks. Aye, sir. As active. James dan Scott berpacu dengan waktu. Mereka menerobos ke ruang mesin, berusaha memperbaiki pesawat sebelum semuanya berakhir. Namun, sesampainya di ruangan mesin, harapan kembali menipis. Scott menyadari inti warp sedang tidak sejajar, dan jika itu nggak diperbaiki, nggak ada cara lain untuk menghentikan Enterprise dari kehancuran. James tahu ini satu-satunya cara. Tanpa ragu, dia berlari ke dalam ruangan inti warp. Scott mencoba menghentikannya. Ruangan itu penuh radiasi. Siapapun yang masuk pasti akan mati. Tapi James gak peduli. Dengan tekad bulat, dia melumpuhkan Scott agar gak ada yang menghalanginya lagi. Dengan sisa tenaganya, ia menyatukan inti warp mesin itu. Seketika USS Enterprise kembali berfungsi. Dan di anjungan, Spock pun menyadari bahwa semua ini adalah berkat pengorbanan sang kapten, si James. Dan Scott pun segera menghubungi Spock, memintanya datang ke ruang mesin. Dan di sana, di balik ruang radiasi, sang kapten tergeletak. Napasnya lemah, matanya mulai perlahan kehilangan cahaya, dan untuk pertama kalinya Spock merasakan sesuatu kesedihan yang terdalam. Kesedihan melihat sahabatnya atau sang kapten ini. My friend.
James pun tewas. Ini kok aktor utamanya mati, Cok. Kemarahan membara di mata Spock. Tanpa ragu dia melesat mengejar Khan yang kini berada di reruntuhan USS Veneganza yang jatuh di bumi. Perburuan berlangsung sengit. Sementara itu di dalam ruang medis Enterprise, si Leonard menatap tubuh James yang terbujur kaku di dalam tabung pembekuan. Napasnya tertahan. Semua usaha yang telah dilakukan sia-sia. Tapi di saat putus asa itu, matanya menangkap sesuatu yang gak masuk akal. Makhluk kecil berbulu yang sebelumnya dia suntik dengan darah Khan tiba-tiba bergerak. Makhluk itu yang semula mati kini telah hidup kembali. Darah Khan rupanya memiliki kemampuan regenerasi luar biasa. Jika darah Khan berhasil pada makhluk tersebut, maka bisa menjadi harapan untuk menghidupkan James kembali. Tapi ada satu masalah besar, mereka kini butuhkan dalam keadaan hidup-hidup untuk diambil darahnya. Uhura mengambil inisiatif berani, dia turun langsung ke lokasi pertarungan demi menyampaikan kabar yang bisa mengubah segalanya. Setelah Khan didapatkan, Leonard bekerja cepat. Dengan tangan gemetar, dia mengekstrak darah Khan dan menyuntikkannya ke dalam tubuh James yang sudah dingin. Dan tiba-tiba, James menarik napas panjang. Dia hidup kembali, matanya terbuka, kebingungan menyelimuti wajahnya. Leonard menghela nafas lega. Setelah kejadian semua tadi berlalu, Khan kini kembali dibekukan bersama 72 krunya dalam fasilitas rahasia milik Starfleet. Dan sementara si James yang masih dalam pemulihan, akhirnya kini kembali berdiri di atas anjungan pesawat Enterprise. Dengan suara tegas, dia ngumumin kepada seluruh kru jika USS Enterprise akan kembali menjelajah galaksi yang luas. Dan dengan ini, film pun bersambung. Terima kasih.